Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Fitri Bevi dengan NIM P05150121092. Saya dari tingkat 1B, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap. Sebagaimana yang kita ketahui, pemidanaan berbagai bentuk pemberian tidak hanya disebabkan kepada penerima, tetapi juga kepada pemberi. Bagi pemberi, pemberian kepada pihak pegawai negeri sipil bertentangan dengan pasal-pasal yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 JO dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal khususnya pasal 5 ayat 1 dan pasal 13. Berdasarkan jenis pemberian-pemberian ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah gratifikasi, suap dan uang pelicin, serta pemerasan. Sebagaimana yang kita ketahui, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Tujuan dari gratifikasi ini adalah untuk memberikan hadiah dan lain-lainnya. Tidak semua pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah ilegal. Setiap pemberian akan dianalisa sejauh mana pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan penerima dan kaitannya dengan kewajiban dan tugasnya. Gratifikasi ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sanksi dari seorang yang melakukan gratifikasi ini adalah sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama adalah 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan yang paling banyak adalah 1 miliar. Gratifikasi ini yang dianggap suap yaitu marketing fee atau imbalan bersifat transaksional yang terkait dengan pemasaran suatu produk. Yang kedua ada cashback yang diterima instansi yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga adalah gratifikasi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, dan proses lainnya. Stop gratifikasi, dilarang menerima dan memberi gratifikasi dalam bentuk apapun. Uang pelicin. Uang pelicin didefinisikan sebagai sejumlah pemberian, biasanya dalam bentuk uang, untuk memulai mengamankan, mempercepat akses pada terjadinya suatu layanan. Uang pelicin tersebut diberikan dengan tujuan sebagai besar diberikan jalan pintas untuk mendapatkan layanan publik. Sementara, yang lain ditunjukkan untuk memberikan semacam hadiah atau ucapan terima kasih, dan sebagian lain menyebutkan sebagai satu-satunya cara untuk mendapatkan pelayanan. Contoh uang pelicin adalah untuk menghindari antrean panjang saat pendaftaran di suatu tempat. Pengunjung biasanya menyelipkan uang nominal yang kecil kepada petugas. Yang ketiga adalah definisi suap. Penyuapan adalah bentuk pemberian yang dilakukan oleh korporasi atau pihak swasta berupa pemberian uang, uang janji, dan bentuk lainnya yang bertujuan untuk memengaruhi pengambilan keputusan dari pihak penerima suap. Contoh suap yang pertama ada pengendara motor yang memberikan uang kepada polisi untuk tidak ditilang. Yang kedua adalah seorang pejabat negara yang mempunyai posisi jabatan paling tinggi, kemudian memberikan suap menyuap hakim dan pengacara.
Yang ketiga adalah suap untuk memenangkan pertandingan. Suap penyuap ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 5 Ayat 1 dan 2, Pasal 6 Ayat 1 dan 2, Pasal 12 dan Pasal 13. Sanksi jika seseorang melakukan suap menyuap, yaitu sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah, dan yang paling banyak adalah 250 juta rupiah. Yang keempat adalah pemerasan. Pemerasan terjadi apabila petugas layanan secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna layanan dengan maksud agar dapat membantu mempercepat terjadinya tujuan pengguna jasa walau melanggar prosedur. Pemerasan sering dijadikan alasan sebagai pihak pemberi sebagai dalil pemberian. Namun, demikian unsur memaksa sangat penting untuk dibuktikan pada pengenalan pasal ini. Pemerasan tidak harus dalam bentuk atau nilai yang besar. Dalam nominal lebih kecil, dapat ditemukan dalam bentuk pungli. Pasal yang mengatur tentang pemerasan ini adalah Pasal 12E, F, dan G, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.